Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 23 September 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Sepanya, pasal yang ketiga ayat 7. Sepanya 3 ayat 7. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya. Tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya. Tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara singkat, nats renungan kita hari ini adalah firman Tuhan kepada umat Israel. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan menjadi anak dan umatnya. Banyak orang bertanya, mengapa bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali kepada hakikat rencana Allah yang selalu menjadi misteri bagi kita. Banyak perkara-perkara Allah selalu bersifat misteri dan sulit untuk kita pahami secara akal budi. Demikian juga halnya dengan pemilihan bangsa Israel sebagai bangsa atau umat pilihan. Walau demikian, pemilihan bangsa Israel dapat kita kaitkan dengan kedekatannya dengan Abraham. Allah dekat dan mencintai Abraham, dan dari keturunan Abraham, Allah akan memenuhi rencananya untuk mendatangkan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Mesias lahir dari garis keturunan Abraham. Oleh karena itulah, banyak nubuat dalam Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa Mesias adalah cucu Abraham. Menurut kitab suci, pada mulanya bangsa Israel adalah bangsa yang terkecil dan tidak terkenal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Bukan karena lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, namun karena kasih-Nya lah Allah benar-benar sangat mengasihi umat Israel. Apapun dilakukan Allah demi umat pilihannya Israel. Saudara-saudara yang kekasih, betapa besar kasih Allah kepada umat Israel, dan betapa besar kekecewaan Tuhan, kota miliknya, dan umat kesayangannya tidak setia kepadanya. Ayat 2. Setelah ditegur dengan keras pun tidak terjadi perubahan. Ayat 7. Demikianlah rasanya cinta bertepuk sebelah tangan. Tuhan sangat mengasihi umatnya, umat Israel. Tidak kurang cara Tuhan memelihara mereka. Sejarah panjang Israel menceritakan karya besar Tuhan.
Ketika umatnya tidak setia pun, tidak henti-hentinya Tuhan menegur. Sangat panjang kesabaran Tuhan kepada umat Israel. Namun ketika teguran keras diberikan pun, mereka tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan. Cinta Tuhan yang begitu mendalam menjadi cinta bertepuk sebelah tangan. Lalu, apakah dalam kekecewaannya Tuhan menghentikan cintanya? Sama sekali tidak. Tuhan tetap adil dan tidak berbuat kelaliman, serta selalu mengingatkan umat akan hukumannya. Kita tahu, sejarah bangsa Israel dalam pembuangan pun tetap dilingkupi kasih Tuhan yang besar. Sungguh, tidak mudah menjalani cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jika cinta itu berkaitan dengan cinta antara laki-laki dan perempuan, mungkin nasihat yang akan diberikan adalah menghentikan cintanya dan mengalihkan kepada orang lain. Namun cinta bertepuk sebelah tangan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Orang tua yang mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh pun kerap mendapati anaknya berlaku tidak hormat dan tidak mengasihi mereka. Sebaliknya, ada pula anak yang menasihati orang tua, tetapi orang tua mengabaikan anaknya. Hal ini juga bisa terjadi antara saudara, guru dan murid, dan antar jemaat. Yang satu mengasihi dan peduli, tetapi yang lain tidak. Tentu tidak enak jika mencintai tetapi bertepuk sebelah tangan. Karena itu, melalui firman ini, Tuhan mau berkata, berupayalah untuk saling mengasihi antara sesama. Terlebih lagi, mari kita membalas kasih cinta Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam hidup kita. Jangan biarkan cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Jangan biarkan Tuhan kecewa kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Sama seperti umat Israel, Tuhan juga memilih kami dan sangat mengasihi kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.